Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Rahmat Bangit Pratama. Pada hari ini kita akan menganalisis tentang PT Astra Honda Motor Indonesia. Siapa sih Astra Honda Motor Indonesia? Nah, seperti kita ketahui nih, kalau kita di jalan raya banyak sekali kendaraan-kendaraan yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Indonesia. Kenapa sih? Karena Astra Honda Motor Indonesia menjadi salah satu pemain terbesar di industri otomotif Indonesia. Kita akan membahas dengan kerangka pestel analisis. Yuk kita mulai analisisnya. Nah, apa sih pestel analisis? Nah, pestel analisis adalah kerangka kerja untuk memahami faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi bisnis. Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu nih, terlebih di Astra Honda Motor Indonesia. Bagaimana sih selama dia berkiprah di Indonesia? Nah, faktor yang pertama di pestel analisis adalah faktor politik. Nah, faktor politik itu memainkan peran besar nih teman-teman. Kenapa sih bisa disebut memainkan peran besar? Karena faktor politik ini sangat mempengaruhi dari jalannya suatu proses bisnis atau suatu bisnis, suatu perusahaan. Nah, pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan industri otomotif, termasuk kendaraan roda 2. Kebijakan seperti relaksasi pajak kendaraan untuk mendorong penjualan dan insentif untuk produksi kendaraan ramah lingkungan seperti motor listrik sangat relevan bagi industri Astra Honda Motor Indonesia. Seperti kita ketahui, pada saat ini sangat banyak sekali insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk menjadikan stimulasi atau stimulus agar perusahaan bisa terus berjalan. Nah, namun perubahan regulasi seperti penerapan Euro 4 memaksa perusahaan untuk berinovasi dan menyesuaikan ini produksinya. Selain itu, stabilitas politik Indonesia yang relatif baik memberikan lingkungan yang kondusif untuk operasi bisnis. Nah, kalau misalnya nih Indonesia lagi chaos seperti politik, ternyata ada kudeta atau lain-lain nih, ini akan membuat perusahaan atau Astra Honda Motor Indonesia tidak akan berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena ada gejolak politik di situ. Termasuk nanti ketika BBM Pertalite dibatasi, maka akan berpengaruh dengan penjualan Astra Honda Motor Indonesia. Yang kedua di analisis pestel adalah terkait dengan ekonomi atau faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh tentang berjalannya suatu perusahaan. Indonesia adalah salah satu pasar kendaraan roda 2 terbesar di dunia. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah, dan akses yang lebih mudah terhadap kredit kendaraan menjadi peluang besar bagi Astra Honda Motor Indonesia. Seperti kita ketahui nih, saat ini kan banyak sekali DP 0%, dan lapangan kerja yang meningkat sehingga daya beli masyarakat meningkat, sehingga nanti efeknya adalah para masyarakat bisa membeli kendaraan pribadi atau membeli kendaraan bermotor roda 2. Nah, namun ada tantangan nih terkait dengan faktor ekonomi ini. Seperti kita ketahui, dolar melemah cukup lumayan dalam beberapa tahun ini, dari 10.000, 12.000, sekarang 15.000, hampir 16.000. Nah, fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi biaya impor bahan. Jadi kalau kemarin nih harga 1 dolar cuma 10.000 kita beli, sekarang jadi 15.000. Yang secara tidak langsung atau secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi cost atau biayanya. Ketika biaya produksi meningkat, maka nanti harga jual akan meningkat. Selain itu ada inflasi yang ketika inflasinya tinggi nih akan menyebabkan daya beli masyarakat yang rendah. Lalu potensi kenaikan suku bunga juga berdampak pada permintaan kendaraan. Kenapa sih potensi kenaikan suku bunga bisa berdampak? Seperti tadi kan, masyarakat membeli dengan kredit. Begitu suku bunganya naik, maka masyarakat tidak bisa membayar kreditnya, akan menjadi kredit macet dan lain sebagainya. Yang ketiga di analisis pestel adalah terkait dengan faktor sosial. Nah, faktor sosial itu sangat penting, nggak kalah penting dari faktor ekonomi dan faktor politik, atau faktor politik dan faktor ekonomi. Nah, faktor sosial itu kenapa sih bisa berperan penting? Karena sepeda motor itu bukan hanya sebagai alat transportasi nih teman-teman, tapi juga sebagai gaya hidup. Populasi muda Indonesia sekarang kan sangat luar biasa tinggi nih, sangat bertambah. Nah, ini menjadi pangsa pasar dari PT Astra Honda Motor Indonesia. Seperti kita lihat sekarang, bagaimana bentuk-bentuk sepeda motor, terutama sepeda motor matic itu sangat luar biasa futuristiknya, kayak Honda Stylo, Honda Beat, Honda Vario, Honda Scoopy. Itu luar biasa, bentuk-bentuknya sangat futuristik. Kenapa sih mereka membuat produk yang sangat futuristik? Mereka ingin menarik pangsa pasar anak-anak muda untuk membeli barangnya. Selain itu, referensi masyarakat terhadap kendaraan
yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan juga mulai meningkat. Ini alasan kenapa Astra Honda Motor Indonesia terus memperkenalkan model baru yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti kayak ada inovasi idling stop system. Jadi ketika motor berhenti 3 detik nih, motor akan otomatis mati. Lalu cukup dibuka gasnya akan otomatis jalan. Lalu mungkin akan ada sepeda motor hybrid dan sepeda motor listrik. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan atau seiring dengan bergesernya masyarakat semakin aware terkait dengan lingkungan, maka Astra Honda Motor menjawab permasalahan itu. Keempat, selain politik, ekonomi, sosial, ada juga terkait dengan teknologi. Nah, teknologi adalah inti dari inovasi. Begitu kita ada inovasi, pasti teknologinya meningkat. Astra Honda Motor Indonesia terus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti sepeda motor listrik dan hybrid. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan purna jual seperti aplikasi layanan pelanggan dan pemesanan servis online. Jadi kalau sekarang nih kita datang ke bengkel nggak perlu nih ngantri manual. Jadi kita bisa lewat aplikasi AHAS, kita bisa mendaftar ke bengkel AHAS yang kita tuju. Namun persaingan teknologi yang semakin ketat, kompetitor lain juga memperkenalkan inovasi seperti fitur konektivitas pintar pada kendaraan mereka. Maka Astra Honda Motor Indonesia perlu berinovasi agar tetap kompetitif. Seperti kita ketahui nih, salah satu kompetitornya yaitu Yamaha, mereka punya yang namanya teknologi hybrid juga. Nah, Astra Honda Motor Indonesia berinovasi juga tuh, kayak contoh nih Fazio dan Villano. Dia dibalas nih yang sepeda motor skutik klasik dibalas dengan Stylo dan Honda Scoopy. Nah, itu untuk saling beradu dalam teknologinya. Ketika salah satu di antara mereka teknologinya tidak relevan atau kurang menarik, maka mereka akan kalah dari sisi teknologi, yang efeknya adalah turunnya daya jual motor tersebut. Nah, sekarang yang kelima kita akan bahas tentang faktor lingkungan. Kenapa sih faktor lingkungan ini sangat penting dalam pastel analisis? Nah, dengan meningkatnya kesadaran atas isu lingkungan, Astra Honda Motor Indonesia menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti memproduksi motor dengan emisi rendah, mendukung inisiatif motor listrik untuk masa depan yang lebih hijau. Selain itu, dalam produksinya menggunakan barang-barang atau alat-alat yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi efek emisi yang dihadapi atau yang dihasilkan dari pembuatan suatu produk, seperti menggunakan cat-cat yang standar lingkungan dan minim menggunakan air dan lain sebagainya. Selain itu, regulasi pemerintah terkait dengan limbah industri dan efisiensi energi juga mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek lingkungan yang lebih berkelanjutan. Seperti misal mereka menggunakan panel listrik dalam memproduksi line produksinya, sehingga tidak menggunakan listrik dengan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman terkait dengan faktor lingkungan di analisis pastel ini. Nah, terakhir nih dari analisis pastel adalah terkait dengan aspek hukum atau aspek legal. Nah, Astra Honda Motor Indonesia harus mematuhi berbagai peraturan dari pemerintah, mulai dari standar keselamatan kendaraan, hukum ketenaga kerjaannya, lalu hak konsumennya. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi baru terkait dengan pengembangan kendaraan yang dia kembangkan, serta pengelolaan limbah industri. Nah, selain itu, apa sih alasannya ketika kita beli motor Honda baru nih, kita dapat helm? Dia memberikan helm tuh untuk mengamankan kita dan untuk memastikan bahwa penggunanya atau usernya atau konsumennya ketika mengendarai kendaraan Astra Honda Motor Indonesia sudah pasti di jalanan menggunakan helm atau keselamatan. Aspek keselamatannya sudah terpenuhi. Kenapa sih Astra Honda Motor Indonesia sampai sedetail itu? Kenapa? Karena ketika ada pelanggaran hukum dalam proses keselamatan berkendaranya, ketenaga kerjaannya, hingga hak konsumen yang tidak terpenuhi, maka bisa menyebabkan denda yang besar dan merusak reputasi perusahaan. Kayak contoh nih kemarin, kerangka ESAF yang cepat patah tuh. Ketika nanti kita gugat tuh Astra Honda Motor Indonesia dan ternyata kalah, akan kebayang tuh bagaimana Astra Honda Motor Indonesia akan seperti apa. Kepercayaan masyarakat akan turun.
Kenapa? Karena aspek hukumnya dilanggar, kepercayaan masyarakat turun, maka pembelian kendaraan motor dengan rangka ESAF akan menurun nih. Ketika hal tersebut terjadi gimana? Ya Astra Honda Motor Indonesia akan merugi ketika banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, teman-teman, dari tadi nih kita sudah membuat analisis terkait dengan Pestel. Nah, kita bisa menarik kesimpulan nih dari yang terjadi pada PT Astra Honda Motor Indonesia. Saat ini Astra Honda Motor Indonesia berada di tengah berbagai banyak peluang dan tantangan yang sangat kompleks. Peluangnya diantaranya untuk bidang politik, kebijakan pemerintah seperti insentif untuk kendaraan listrik sangat mendukung inovasi untuk produk baru. Jadi PT Astra Honda Motor Indonesia itu sangat difasilitasi lah ketika nanti akan mengembangkan produk-produk baru, terutama produk-produk yang berbasis EV atau listrik itu sangat tertarik sekali, sangat mendukung sekali lah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk bidang ekonomi nih, pertumbuhan ekonomi dan tren pembelian di Indonesia itu sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setiap tahun minimal 4-5% itu membuktikan bahwa pasar Indonesia itu masih ada dan produk-produk yang dijual itu masih cukup banyak gitu, peluang-peluang untuk menjual itu masih cukup banyak. Hingga bagaimana caranya PT Astra Honda Motor Indonesia untuk masuk ke pangsa pasar yang telah tersedia di Indonesia. Lalu untuk sosial nih, preferensi masyarakat terhadap motor sebagai moda transportasi Indonesia menciptakan pasar yang sangat stabil. Seperti kita ketahui, kalau untuk mobil kan mungkin sudah berada di titik jenuh dia. Kenapa? Karena kondisi jalanan yang sudah mulai tidak karuan lah, macet di mana-mana dan lain sebagainya. Maka motor bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat. Lalu untuk teknologi nih, inovasi di bidang kendaraan listrik dan fitur digital menjadi daya saing utama nih. Jadi peluang PT Astra Honda Motor Indonesia masih sangat terbuka nih untuk terus mengembangkan teknologi, untuk bisa terus menarik pasar agar terus membeli produk-produk atau membeli produk-produk dari Astra Honda Motor Indonesia. Lalu untuk lingkungan nih, meningkatnya kesadaran global tentang keberlanjutan dapat dimanfaatkan untuk memproduksi motor ramah lingkungan. Selain itu bisa juga memproduksi limbah-limbah yang ramah akan lingkungan untuk PT Astra Honda Motor Indonesia. Itu bisa menjadi peluang nih untuk Astra Motor Indonesia untuk terus berkembang. Lalu untuk aspek hukum nih, adanya standar keselamatan dan regulasi yang jelas menciptakan pasar yang terorganisir. Jadi nggak bisa asal-asalan menentukan barangnya, speknya dan lain-lain. Itu sudah sangat tercantum jelas lah dalam standar keselamatannya. Itu untuk peluang dari Astra Honda Motor Indonesia. Terus bagaimana sih tantangannya? Apa sih yang menjadi tantangan saat ini di PT Astra Honda Motor Indonesia? Tantangan untuk Astra Honda Motor Indonesia untuk terus mengembangkan atau untuk memperbesar lagi pasarnya di Indonesia. Yang pertama terkait dengan regulasi nih. Regulasi terkait dengan emisi yang sekarang semakin ketat mengharuskan perusahaan beradaptasi dengan cepat. Lalu regulasi terkait dengan pembatasan BBM itu cukup akan menggerus pangsa pasar dari PT Astra Honda Motor Indonesia. Lalu yang selanjutnya terkait dengan ekonomi, tantangannya adalah fluktuasi harga tukar dan inflasi dapat mempengaruhi struktur biaya dan daya beli konsumen. Salah satu solusinya adalah untuk meminimalisir tantangan ini adalah semakin memperbesar lagi produk-produk dalam negerinya. Tingkat TKDN-nya bisa terus diperbesar sehingga nanti harga ketergantungan kita terkait dengan barang impor itu bisa diturunkan sehingga harganya bisa semakin kompetitif. Kira-kira itu terkait dengan ekonomi. Lalu untuk isu sosialnya adalah meningkatnya kesadaran atas lingkungan bisa menjadi tekanan jika Astra Honda Motor Indonesia tidak mempercepat produksi motor listrik atau tidak memperbanyak produksi motor listriknya. Ketika nih kita sudah sadar terkait dengan lingkungan, kendaraan bersih, kendaraan hijau, namun PT Astra Honda Motor Indonesia masih belum menggunakan atau belum memperkenalkan motor listriknya atau EV-nya, maka kecil kemungkinan Astra Honda Motor Indonesia bisa berkembang di Indonesia. Lalu untuk teknologi nih, persaingan dalam perusahaan baru yang lebih agresif di sektor kendaraan listrik dan teknologi canggih menjadi tantangan serius. Seperti kita ketahui nih sekarang banyak sekali motor-motor listrik yang kita nggak tahu itu produk-produk apa gitu kan. Bahasanya masih asing lah di telinga kita atau sangat jarang sekali kita dengar. Namun saat ini semakin banyak kendaraan-kendaraan motor itu, kendaraan-kendaraan listrik akan menggerus sedikit demi sedikit pangsa pasar dari Astra Honda Motor Indonesia. Itu pentingnya Astra Honda Motor Indonesia untuk terus berinovasi, dalam hal ini berinovasi ke arah yang lebih baik, yaitu ke kendaraan listrik. Lalu untuk fokus lingkungan nih, terkait dengan Pestel yang selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan. Fokus
global terhadap karbon memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dalam proses produksinya. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin PT Astra Honda Motor Indonesia bisa semakin lagi menurunkan limbah-limbahnya, jadi limbah-limbahnya bisa langsung diserap oleh ekosistem, tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari udara, dan tidak mencemari ekosistem yang ada. Nah, seperti itu untuk tantangan-tantangan yang harus diselesaikan atau harus diindahkan atau harus dilakukan untuk PT Astra Honda Motor Indonesia agar terus mengembangkan sayapnya di Indonesia. Tadi kita telah membahas terkait dengan kesimpulan dan tantangan yang harus dihadapi oleh PT Astra Honda Motor Indonesia. Nah, saran untuk PT Astra Honda Motor Indonesia adalah PT Astra Honda Motor Indonesia harus terus memperbanyak lagi produknya, diversifikasi, jadi semakin mengkayakan lagi produknya, semakin memperbanyak segmen-segmennya. Jadi segmen-segmennya nggak segmen hanya anak muda, tapi orang tua kita ambil, lalu dewasa muda kita ambil, dewasa baru kita ambil, sehingga pemasaran kendaraan itu makin bisa terpenuhi lah, makin banyak lah skop pasarnya. Terutama kembali lagi kendaraan listrik itu harus diperbanyak, harus diadakan oleh PT Astra Honda Motor Indonesia. Listrik dan hybrid itu bisa menjadi kunci lah agar PT Astra Honda Motor Indonesia bisa semakin memperluas pangsa pasarnya. Lalu untuk PT Astra Honda Motor Indonesia juga harus berinovasi di teknologinya harus ditingkatkan, fitur digitalnya, aplikasi IoT dan navigasi pintar untuk memperkuat daya tarik produk. Kayak contoh nih, ketika kita pakai speedometer, bisa nggak sih di speedometernya udah ada mapsnya, jadi kita nggak usah buka HP, nggak usah pakai holder HP di stangnya, sehingga kita bisa langsung memanfaatkan teknologi yang ada di layar dan kita bisa lebih safe lah dalam mengendarakannya. Lalu investasi lebih besar di teknologi baterai yang efisien untuk kendaraan listrik. Balik lagi, kuncinya itu adalah kendaraan listrik untuk saat ini. Kendaraan bensin itu 10-20 tahun yang akan datang mungkin tidak akan laku lagi lah, kira-kira gitu. Lalu untuk efisiensi operasional nih, mengelola risiko ekonomi dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan mengoptimalkan biaya produksi untuk harga jual yang kompetitif. Kayak contoh sekarang nih, kita mau beli barang nih, kalau kita cash itu ditahan-tahan sama mereka. Sementara kalau kita bayarnya kredit mungkin bisa dapat. Mungkin hanya 1 atau 2 dealer yang seperti itu. Tapi kan itu menunjukkan ketidakefisiensian dalam operasional. Kenapa? Ketika kita bayar cash nggak boleh, maka pembeli mungkin bisa jadi dia pindah ke lain hati. Dari awalnya beli motor Scoopy, tapi malah dia bisa pindah beli motor Fazio atau Villano. Nah, itu yang perlu dimitigasi nih oleh PT Astra Honda Motor Indonesia. Lalu pemasaran berbasis nilai sosial seperti mempromosikan komitmen berkelanjutan bahwa teknologi yang digunakan oleh PT Astra Honda Motor Indonesia adalah teknologi hijau, semua produksinya telah ramah lingkungan, itu akan meningkatkan lagi produk-produk yang bisa diambil oleh Astra Honda Motor Indonesia. Lalu PT Astra Honda Motor Indonesia pun bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, bermitra dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan kendaraan listrik seperti membangun infrastruktur pengisian daya dan edukasi ke pasarnya, sehingga balik lagi akan semakin besar lagi pangsa pasar untuk PT Astra Honda Motor Indonesia. Lalu PT Astra Honda Motor Indonesia pun harus terus beradaptasi terkait dengan peraturannya, selalu siap terkait perubahan regulasi terkait dengan emisi gas buang, keselamatan, pajak untuk menghindari resiko hukum dan menjaga reputasi. Seperti contoh tuh pernah kan tuh Astra Honda Motor Indonesia dan PT Yamaha itu terjalin kasus KPPU terkait dengan monopoli lah. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa membuat jelek nama PT Astra Honda Motor Indonesia. Itu perlu disesuaikan lagi aspek hukumnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua yang bisa kita bahas terkait dengan analisis pastel untuk PT Astra Honda Motor Indonesia. Tadi kita sudah bahas apa itu analisis pastel, lalu kita analisis pastelnya kita masukkan ke PT Astra Honda Motor Indonesia, lalu kita ambil kesimpulannya, lalu sarannya, dan sampai tantangan-tantangan yang akan dihadapi PT Astra Honda Motor Indonesia. Mungkin sekian Bapak Ibu teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.